selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti luar biasa semua ya. Nah, perkenalkan nih, hari ini kakak-kakak dari Sekolah Minggu GKP Jati Asih akan mengajar adik-adik di Sekolah Minggu Online. Nah, sebelumnya aku mau tanya, adik-adik ada yang udah pernah ke GKP Jati Asih belum ya? Kalau belum, nah kakak mau kasih tahu kalau GKP Jati Asih berada di dalam wilayah Klasis GKP Bekasi. Nah, GKP Jati Asih ini berdiri pada tahun 1983. Hai adik-adik, kalau kita mau semangat, kita mau bernyanyi bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Kasih Yesus. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah bangunkan kami untuk kami bisa beribadah di hari Minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau belajar yang namanya kasih. K-A-S-I-H. Tahu kan kasih? Nah sekarang kita mau belajar sama teman-teman kita nih. Dari yang namanya kelas balita, kelas kecil sampai kelas besar. Nah sekarang kita mau ajak dari kelas balita. Kita panggil ya si Helena dan Bulina. Hai Helena, Bulina. Wah, selamat hari Minggu. Damai, sejahtera bagi kamu. Itu adalah gembira, senang, sukacita, tidak berantem, berbagi sama-sama. I love you. Nah sekarang dari kelas kecil kita panggil Gedova dan Mikaela. Hai Gedova dan Mikaela. Dede Mika, kasih itu apa? Kasih itu adalah menghormati orang tua dan sayang saudara. Kakak Dova, kasih itu apa? Sabar, tidak mudah marah-marah dan murah hati. Hai Kak Tias, Kak Sela, Kak Nopi, Kak Lina, Kak Lydia, dan lain-lainnya. Kami berdua ingin nyanyi lagu kasih, sayang, kasih. K-A-S-I-H, 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 K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih.
Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah. Kasih sayang teman, kasih, kasih, kasih. Sekarang yang kelas besarnya ada Valen. Kita panggil ya. Hai Valen. Hai Kak Tias, hai Kak Sela, hai Kak Lina, hai Kak Nofli, hai Kak Lydia. Arti kasih bagiku, kasih agape adalah kasih yang memberi dan rela berkorban bagi orang lain. Nah, sekarang kita mau dengar kata kasih dari murid-muridnya Tuhan Yesus. Hai, halo adik-adik sekolah minggu dari seluruh gereja Kristen Pasundan. Jumpa lagi ya. Ada Kak Yepri di sini yang akan mengajak adik-adik untuk menghayati dan merenungi firman Tuhan di ibadah sekolah minggu online pada pagi ini. Sudah siapkan Alkitabnya? Oke, jika sudah siapkan Alkitabnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mau menghayati firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dengan sungguh-sungguh menikmati firman yang akan kami dengar pada pagi ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi ini kita akan membuka Alkitab dari Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-22 hingga 30. Judul perikopnya, Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kita simak yuk video berikut ini. Hal seperti ini tidak membangkitkan nafsu makan, tapi rasa lapar membuat sisa-sisa makanan ini mendarat juga di perut. Sejak dini hari, para pemulung Manila mencari sisa-sisa makanan yang dibuang di kantong-kantong sampah. Ini bisa diambil, ini masih bagus, ini saya bawa pulang. Lalu saya akan cuci, merebus, dan memasaknya. Filipa Balde memberi makanan keluarganya dari pak-pak, yaitu sisa-sisa makanan dari sampah. Ia salah satu dari 13 juta penduduk Filipina yang tidak mampu membeli makanan 3 kali sehari. Ini juga Filipina, makanan dalam jumlah berlebihan. Siapa yang mampu makan di restoran, yang menjadi favorit restoran makan sepuasnya.
dan makanannya sering berakhir seperti ini. Siapa yang menghamburkan makanan juga menghamburkan sumber daya seperti air, listrik, nutrisi tanah, juga proses pengangkutan, produksi, dan distribusi. Semua ini turut menyebabkan bertambahnya emisi gas rumah kaca. Melody Melorek memimpin proyek yang memberi saran kepada restoran dan hotel bagaimana mereka bisa mengurangi makanan yang dibuang. Ia sedang berada di kota wisata Tagaytay di selatan Manila. Warga kelas menengah yang jumlahnya meningkat sering datang dari ibu kota pada akhir minggu untuk bersenang-senang, juga untuk makan-makan. Salah satu atraksinya adalah taman untuk berpiknik. Orang Filipina biasanya makan 5 kali sehari. Di sini setiap orang membawa sesuatu dari rumah. Ini adalah budaya kami. Kami selalu menemukan alasan untuk bertemu dan makan bersama-sama. Ini cara untuk menjalin ikatan dengan keluarga dan teman. Dengan tumbuhnya tingkat kemakmuran, muncul masalah penghamburan. Setiap tahun lebih dari 300.000 ton nasi dibuang di seluruh penjuru Filipina. Salah satu yang menentang hal ini adalah Marlon Azuelo. Sebagai koki di sebuah resort, ia tidak ingin menghidangkan makanan sehat saja bagi tamu-tamunya, melainkan juga ingin mengurangi sampah. Ia ingin memakai semua bahan makanan, sampah organik yang tersisa dijadikan kompos. Dan Marlon Azuelo mempengaruhi kebiasaan makan tamu-tamunya. Yang paling mudah adalah melalui besar porsinya. Dulu kami menghidangkan porsi yang besar dan banyak yang tersisa. Jadi kami memutuskan untuk memperkecil porsi kami. Tapi dalam menu kami masih ada hidangan untuk 2 orang atau lebih, porsi keluarga, dan lain-lain. Ini juga masih ada. Tetapi untuk perorangan kami mengurangi jumlahnya. Dan kami menggunakan teknik menghias yang membuat piringnya terlihat lebih penuh daripada sesungguhnya. Siguro sa garnish technique na lang siya para magmukhang malaki, Ia sering harus menjelaskan kenapa menghamburkan bahan makanan juga turut merugikan iklim. Sisa makanan yang dibuang dan membusuk memproduksi lebih banyak gas rumah kaca yang kuat, yaitu gas metana, yang 20 kali lebih kuat menahan panas di atmosfer kita dibandingkan karbon dioksida. Manajemen hotel juga ingin mengajarkan tentang nilai-nilai bahan makanan kepada tamu-tamu dari kota, dengan tur yang dipadu di kebun-kebun sayurannya sendiri. Dan dengan kursus memasak. Marlon Azuelo menunjukkan kepada para peserta bagaimana mereka di rumah bisa memasak sehingga lebih sedikit yang akhirnya dibuang. Tipsnya, mengolah jantung pisang yang jarang dikenal orang. Membuat keripik dari kulit kentang. Dan membuat kaldu dari kulit bawang bombay. Sekarang saya merasa seharusnya dari dulu saya menggunakan semua bagian dari bahan makanan ketika memasak. Mulai sekarang saya ingin lebih bertanggung jawab ketika memasak untuk mengolah makanan. Saya sama sekali tidak tahu ini mempunyai dampak terhadap lingkungan. Kursus ini memberikan pencerahan bagi saya. Sang koki tahu bahwa kursus memasak di hotel-hotel mewah hanya bisa menjangkau sedikit orang. Tidak lama lagi, penghamburan makanan tidak hanya harus dikurangi secara sukarela. Sebuah undang-undang baru akan mewajibkan rumah makan dan supermarket di Filipina untuk menyumbang semua sisa makanan yang masih bisa dimakan. Namun sampai hal ini diberlakukan, sampah-sampah tersebut masih akan dibuang di tempat-tempat seperti di Patayas di Manila. Sampah orang kaya menjadi landasan hidup orang miskin. Filipa Balde membawa pulang pak-paknya. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, wanita 67 tahun ini menjadi tulang punggung keluarganya. Sejak itu, ia bekerja sebagai pemulung sampah. Di rumah, ia merebus ayam dari pembuangan sampah untuk membunuh bakteri. Dengan bawang dan bumbu lainnya, ini akan menjadi makan malam untuk anak-anak dan cucu-cucunya.
Di sini kamu antara punya pekerjaan atau tidak. Tentu saja lebih baik kalau tidak harus makan pak-pak. Tapi antara ini atau kami tidak makan sama sekali. Hidup itu keras. Walaupun mereka hidup dari sampah orang kaya, jika di masa depan lebih banyak yang disumbangkan daripada dihambur-hamburkan, hidup Filipa Balde bisa menjadi lebih mudah. Karena orang tidak akan terbiasa dengan bau sampah, ujarnya. Tiga kata yang kakak sebutkan ini, jorok, tidak sehat, sedih, mewakili perasaan yang adik-adik alami setelah menyimak video yang baru saja kita lihat. Ya, ini kenyataan adik-adik. Di salah satu sudut kota di negara Filipina, masih ada orang-orang yang mengandalkan sisa-sisa sampah makanan dari orang lain yang mereka olah dan menjadi makanan yang nikmat bagi mereka. Karena hanya memang makanan itu yang bisa mereka beli. Pak-pak nama makanannya. Hanya makanan itu yang bisa mereka asup setiap hari untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Sungguh hal ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Mungkin adik-adik tidak hanya di sini saja melihat di video yang baru saja kita lihat. Mungkin kita pernah melihat sesama kita yang tidak bisa makan atau yang sedang mengorek-ngorek sampah supaya mereka bisa makan atau menemukan sumber makanan di sampah tersebut. Prihatin ketika kita melihat situasi ini. Bahkan di Hari Pangan Sedunia yang ada di tanggal 16 Oktober merupakan hari yang khusus dicanangkan agar seluruh masyarakat menyadari akan pentingnya asupan pangan untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk menyadarkan masyarakat bahwa permasalahan-permasalahan pangan ini begitu banyak. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kak? Bersyukur pada pagi ini, firman Tuhan menunjukkan jawabannya dan menunjukkan jalannya. Kita lihat yuk dari Kisah Para Rasul 11, ayatnya yang ke-29. Kakak baca ya. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Keputusan itu yang ditunjukkan melalui pembacaan Alkitab kita pagi ini. Keputusan untuk membantu sesama kita. Ketika kita melihat mereka tidak mampu untuk makan, ketika kita melihat mereka kelaparan, maka kita membantunya. Tapi Kak, aku kan masih anak-anak, apa yang bisa aku bantu? Alkitab kembali lagi memberitahukan jawabannya buat kita adik-adik, yaitu di sini dikatakan mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi, adik-adik dan kakak bisa membantu yang kelaparan atau yang membutuhkan makanan. Kita semua bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita. Sudah siap untuk membantu? Jika sudah siap, yuk kita buat keputusan. Keputusan juga untuk selalu menghabiskan makanan kita. Jikalau kita menerima makanan yang begitu banyak dan kita sadar bahwa, oh, saya habisnya hanya setengah porsi, maka sebelum makanan itu kita santap, langsung kita pisahkan. Sehingga kita bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan juga kita bisa membantu ketika kita melihat sekitar kita, semampu apa
kita bisa memberikan bantuan kepada mereka yang kelaparan. Jadi, yuk kita siapkan diri kita untuk melakukan keputusan untuk menghabiskan makanan kita dan membantu orang-orang yang kelaparan dan yang tidak mendapat makanan. Jika kita sudah siap, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bagaimana cerita mengenai firman Tuhan pada hari ini adik-adik? Silakan adik-adik boleh berbagi kepada teman-temannya atau kepada mama papa di rumah yang adik-adik rasakan setelah mendengarkan firman pada hari ini. Dan terlebih lagi mendengarkan tadi bagaimana ada orang-orang yang makan pak-pak di salah satu sudut kota di Filipina. Nah, setelah ini kita akan ada aktivitas. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa ya adik-adik semua. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas kelas besar. Yuk bantu kedua sahabat ini untuk bertemu dengan sahabat satunya lagi. Nah, kalau udah kelar, kalian bisa langsung kasih jawabannya melalui link yang udah di-share sama kakak-kakak guru sekolah minggu kalian ya. Yuk, sekarang kita nyanyi lagi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi We Are in the Train of God. Nanti setiap ada kata-kata ciki, kita mau loncat ke depan. Nah, setiap ada kata caka, kita mau loncat ke belakang. Oke, mengerti kan adik-adik? Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau mentaati akan setiap firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami, mama, papa, adik, dan kakak kami. Kau berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, kiranya Kau berkati pemimpin negara dari yang terendah hingga tertinggi, agar mereka diberi kebijaksanaan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan akan kondisi yang kami alami saat ini Tuhan. Kami berdoa agar wabah virus
virus COVID-19 ini dapat segera usai Tuhan, agar kondisi bisa kembali normal seperti sedia kala. Menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.